Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar. Amin ya rabbal. Tadi kalau enggak saya tegesin aminnya pada enggak amin. Masa dibilang amin doang susah banget gimana. Pantesan aminnya kemarin kalah. La haula wala quwwata. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah tetapkan untuk kita mudah dan gampang serta ringan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita melanjutkan pengabdian kita kepada Allah, kita tetapkan diri ini sebagai pengabdi-pengabdi Allah. Kita nyatakan di hadapan Allah bahwa kita masih menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ajak kita untuk salat, kemudian Allah jaminkan untuk orang yang salat mendapatkan kemenangan. Dengan kalimat azan Allah panggil kita, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Yuk salat, yuk menang. Yuk salat, yuk sukses. Salat, yuk berhasil. Dan sukses serta berhasil bukan pada cerita hanya di dunia saja, tapi insya Allah kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan Allah janjikan untuk negeri akhirat kita bagi mereka orang-orang yang mampu dan sanggup untuk menunaikan panggilan Allah, yakni salat. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tetapkan pada subuh pagi ini kita jawab panggilan Allah dengan 2 rakaat salat subuh. Kemudian selesai salat subuh tidak kita kembali bergegas pulang tinggalkan ini musalla kecintaan kita, tapi justru kita menetapkan diri kita di dalam rumah Allah, musalla Darut Taibi, dalam rangka i'tikaf. Kita gali informasi dari Al-Quran, kita cari pemahaman dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datang nanti waktu isyraq atau syuruk. Kemudian kita salat sunnah isyraq. Maka kemudian rangkaian iktikaf ini adalah menjadi bentuk wujud penghambaan diri kita kepada Allah di penghujung Ramadan 1447 Hijrah. Harapan besar kita, mudah-mudahan iman dan Islam, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sampai detik dan subuh ini, mudah-mudahan tidak sirna, musnah dan binasa. Justru yang kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan kekuatan iman, power of Islam, hiasan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita insya Allah berkelanjutan, lestari dan langgeng sampai kita ditutup usia oleh Allah, kita kembali ke pangkuan Allah. Insya Allah hari kematian kita Allah warnai dengan husnul khatimah. Allah matikan kita dalam keadaan tetap iman, borong amal soleh. Insya Allah tempat kembali pulang kita sudah disiapkan oleh Allah, ruang manja penuh kenikmatan yang bernama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia,
junjungan alam, pemimpin sejati umat Islam. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang insya Allah tidak akan pernah Allah tolak semua panjat doa kita. Dalam keadaan berpuasa kita meletakkan harapan, cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah. Sesuai janji Rasul, doa orang yang berpuasa tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan dan doanya pasti diterima oleh Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang kumpul di dalam musalla ini, keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik Nabi dan umat pilihan Rasul adalah mereka orang-orang yang konsisten, Pak. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa setia menjalankan semua titah perintah serta sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kelompok ini yang akan berhak dan layak mendapatkan syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Rasul. Harapan besar kita, mudah-mudahan kita, keluarga besar kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita, insya Allah Allah masukkan pada golongan tersebut dan mendapatkan aman selamat di negeri akhirat kita. Amin ya Rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya secara pribadi kepada seluruh para jamaah, kepada seluruh hadirin dan hadirah, shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat yang berkesempatan hadir di dalam majlis kajian subuh Ramadan. Saya berharap mudah-mudahan ibu bapak semuanya dalam keadaan sehat afiat. Yang lagi sakit saya doain mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi kurang fit mudah-mudahan staminanya prima. Yang lagi batuk-batuk mudah-mudahan Allah sembuhin batuk. Pilek-pilek Allah angkat pileknya. Yang lagi belekan sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. Tuh biarin aja yang amin duluan, diangkat matanya. Gak fokus. Mudah-mudahan yang sakit mata Allah angkat penyakit matanya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus teristimewa spesial saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini kepada Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Darut Taibin, yaitu Bapak Insinyur Haji Murtani MM. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga dan Allah pelihara semua rumah tangga dan keluarga besarnya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus teristimewa dari bilangan Rajab yang udah nyarter saya, Menteri Perhubungan saya, yang romannya sekarang lagi kurang sehat ya, cuman semangatnya Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan Menteri Perhubungan saya yang suka hubung-hubungin saya, Bapak Haji Sahlani, insya Allah Allah kasih sehat. Segala sesuatu keluhan secara medisnya mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhin, Allah hilangkan secara total. Hajatnya insya Allah dunia akhirat Allah kabul. Dan seluruh para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu namanya, tapi lihat jelas di kedua mata saya ada Bapak Haji Jumala, sohibnya saya punya orang tua, Abuya Kiai Haji Muhammad Rushdi Ali, dan juga barangkali beberapa jamaah yang Masya Allah semuanya orang-orang istiqomah, orang soleh. Pak Haji Puji juga kita doain mudah-mudahan sehat afiat beliau, terus bersemangat, mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzurriyyah thayyibah yang antum punya, putra-putri keturunan mudah-mudahan sholihin sholihah. Insya Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini syuruknya jam berapa? Di Menteng atas.
10 aja. Sediain dulu sop buah sampai jam 10. Aman gue ntar. Bu, bu. Ini ibu-ibu kasihan banget, sampai tengkleng-tengkleng no kepalanya no. Tuh ngelihatnya pilih sela-sela Pak. Gimana dong? Singkap jangan tuh hijabnya. Buka jangan tuh hordengnya. Gak usah ya bu. Nah ibu kesianan, ntar kalau saya ngomong sampai kira-kira jam 6 deh paling enggak. Syuruk iya kan jam 6. Syuruk 5.55 tuh. Iya bu. Ntar ibu pulang pakai salon pas enggak. Sampai begitu lihat aja loh Pak. Bu, jamaah. Alhamdulillah. Ini hari keberapa di Ramadan tahun ini? 25. Berasa cepat apa lambat hari-hari Ramadan? Cepat ya, ya Allah. Cepat bagi yang ngisi kegiatan yang baik-baik di bulan Ramadan. Bagi yang udah pengen buru-buru Lebaran, Idul Fitri, baru 25. Yang ditungguin Masya Allah detik jam. Bahkan di awal Ramadan, sahur pertama, begitu saya baru mau siap-siap tinggalin rumah kuliah subuh, saya ngeliat di HP, buka WhatsApp, di status WhatsApp, begitu jelang subuh baru kelar sahur, ada sohib kita daftar kontak di WhatsApp, di pembaruan status 1 Ramadan baru kelar sahur. Apa isi status WhatsAppnya? Alhamdulillah Lebaran tinggal 29 hari. Nah baru masuk 1 Ramadan. La haula wala quwata. Bagi yang menanti datangnya hari raya Idul Fitri atau Lebaran, berasanya lama. Tapi bagi kita yang mencicipi nikmatnya ibadah Ramadan, kita nikmatin banget setiap detik yang bergulir pada kehidupan Ramadan. Kita isi betul-betul dengan nilai ibadah dan amaliyah Ramadan. Terasanya lama, terasanya cepat. Apalagi orang-orang soleh, maunya setiap hari Ramadan aja. Kenapa? Sebab dia tahu orang-orang soleh dan orang-orang istiqamah, dia faham bahwa intan berlian dan mutu manikan ratna jauhari yang Allah taburkan pada permadani Ramadan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau perlu di penghujung Ramadan dia nggak temuin, biar apa? Dia nggak berpisah dengan Ramadan. Tapi masyarakat Muslim kita kan beda Pak wajahnya. Kita ini terhadap Ramadan, maaf, ribuan kali maaf. Kalaupun ada semangat pada saat kita menyambut Ramadan aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Masya Allah, nggak di mana-mana. Musola Darut Taibin begitu, Mujahidin begitu, Al-Atik begitu. Mana lagi? Nanti atas. Darussalam begitu. Masjid pada umumnya, musola pada umumnya begitu datang 1 Ramadan penuh Pak. Padat ruang utama sholat. Sampai yang punya selasar kanan, kiri, belakang, sampai gang-gang di masjid. Tutup jalan. Ketua DKM perintah kemerbot pembantu masjid. Tambahin gelar tikar lagi, gelar hambal lagi, karpet lagi. Begitu membludak berduyun-duyun orang datang untuk memperingati malam 1 Ramadan perdana terawih. Tapi nggak usah risau, nggak usah pilu, jangan khawatir. Ntar begitu bilangan malam kelima, malam ke-6 plus pekan pertama juga dia tertib masuk lagi ke masjid. Betul Pak? Makanya saya selalu bilang umat Islam terhadap Ramadan nih, kalau kita bahasa orang Betawi, doyan nyicip, ogah ngabisin. Betul Pak? Doyan nyicip, ogah ngabisin. Kalau di hari dan malam pertama kita tuh penuh, sekarang batang hidungnya pada kemana? Kok sekarang lengang banget, kosong melompong. Tapi begitu wajah masyarakat Muslim beda dengan kita punya Rasul.
Rasul justru sebaliknya. Begitu ingin penghabisan Ramadan, last minute Ramadan, Rasul bukannya tambah loyo terhadap Ramadan, tapi Rasul gaspol, nggak ngasih kendor pada amaliyah Ramadan. Begitu cara Rasul, Pak. Kalau kita sebaliknya, coba ayo nih saya tanya. Bapak jawab kompak serempak ya. Nih di hari ke-25, dimulai dari pertengahan Ramadan sampai kemarin, barangkali ini juga hari begitu juga. Mana lebih banyak orang padetin masjid, musola atau mall? Tuh, itu jawaban benar-benar ikhlas banget tuh. Mana lebih banyak masjid, musola peminatnya atau justru bandara, stasiun dan halte? Bandara, stasiun, halte. No ibu-ibu no bo, ke Tamrin City bu orang-orang. Blok A, Blok B, Blok F. Tapi lebih murah sih kalau kita belanja di pasar Tasik nih. Tuh selisih 25-30 aja dapat tuh. Kadang-kadang sepotong atasan bawahan begitu masih dapat yang 100. Kalau di Tamrin City nggak ada yang dapat atasan bawahan 100. Dengan pendek aja juga masih dapat yang 45 ribuan. Kalau di Tamrin City udah 80. Udah deh, nggak usah urusin Tamrin City deh. La haula wala quwata. Bo, begitu umat Islamnya sekarang masih begitu. Gairahnya tuh udah hilang. 5L justru deh di penghujung Ramadan. Lemah, letih, lesu, lunglai, toy. Untung sampai nggak lumpuh loh. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ini kan namanya ini perenungan, Pak, muhasabah buat kita. Dan bapak-bapak yang sampai saat ini masih memakmurkan masjid. Bapak punya hasrat, selera, dan juga gairah spirit semangat Ramadannya masih bertahan. Ini bapak orang-orang pilihan loh. Syukur kita. Bukan memunculkan ujub pada hati kita, tapi harus banyak syukur kita kepada Allah. Hati kita yang cenderung kepada taat kepada Allah di saat orang lain sudah 5L tadi, ini adalah kurnia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Kita ucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Jutaan mayat yang sampai saat ini nggak bisa lagi bernapas, nggak bisa bergerak ke sono kemari. Tangisannya cuma satu tuh yang ada di bawah tanah. Apa tangisannya? Kenapa ya Allah kau nggak memperkenankan kami kembali untuk menjadi peserta dan tetamu Ramadan? Dia pada nangis, dia pada ngiri sama kita. Cuman kita yang hidup kadang-kadang nggak ngerti sih nikmatnya hidup. Memang benar kata orang bijak. Nikmat sehat itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang lagi sakit. Betul Pak? Kalau lagi sehat, Masya Allah, kadang-kadang kita suka lalai lengah untuk menjaga kesehatan. Begitu drop aja deh. Iya juga ya. Paling enak emang nikmat sehat. Betul Pak? Betul Pak? Apalagi kalau lagi sakit gigi, ya Allah, nggak boleh ada denger gomprang pokoknya. Udah mangkel aja. Makanya saya bingung, Meggy Z kok bisa bikin lirik begitu katanya. Lebih baik sakit daripada sakit. Gue sih nggak sanggup juga sakit gigi. La haula wala quwata illa billah. Saya nih menjelang Ramadan, setelah beberapa hari malam nisfu Sya'ban, saya kan datengin Pak, berkunjung silaturahim ke rumah Pak RW saya. Saya datengin, saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Di rumah Pak RW, Bu. Assalamualaikum. Di rumah Pak RW. Nah iya benar. Berarti berhasil nih Darut Taibin manggil guru, taklim, kemudian jamaahnya jadi faham dan ngerti hukum menjawab salam. Fardu kifayah. Mau Ustadz bilang ceritanya lagi di rumah Pak RW, yang jelas kita dengar salam Ustadz, makanya kita jawab salam.
yang lain nggak jawab salam, kan akhirnya alhamdulillah gugur dia punya dosa karena ada yang jawab salam. Jadi bapak yang tadi nggak jawab salam tuh aman udah, karena tadi sebagian yang ibu udah jawab salam. Alhamdulillah. Tapi emang 2 kali salam nggak ada jawaban dari rumah Pak RW. Dalam hati saya nih kalau saya beri salam lagi yang ketiga nggak ada jawaban, udah bismillah kita cabut pulang. Kan begitu Rasul ngajarin kita, betul Pak? Jangan ngotot makanya kalau namu di rumah orang, Pak. Ipa singgih ya. Jangan ngotot. Assalamualaikum, lagi nggak ada spasinya. Beri salam nggak ada spasinya. Assalamualaikum. Wah, enaknya kita yang punya rumah keluar saya blokin nih pakai air, Pak. Nggak ada adab namanya. Barangkali yang di dalam rumah, pemilik rumah belum berkenan untuk mempersilahkan kita masuk, atau belum bisa menerima tamu, atau di dalam rumah sedang ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, atau yang ada di dalam rumah sedang menyelesaikan satu perkara yang juga nggak bisa dinanti-nantikan, ditangguhkan. Tapi kan harus menghormati dan juga menghargai tamu, Ustaz. Itu ajaran Rasul. Betul, saat orang rumah dan pemilik rumah sudah menjawab salam dan mempersilahkan masuk. Saat dia sudah duduk di dalam ruang tamu kita, jadikan raja itu tamu kita. Baru berlaku menghormat dan menghargai tamu. Falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tuh, begitu ajaran Rasul. Tapi nyatanya beri salam saya yang ketiga kesambut dengan apa? Gerakan di dalam rumah Pak RW. Kelihatan hordeng dalamnya itu bergerak, nyamping begitu. Kayak ada orang ngintip. Nggak lama grendelnya bunyi, kebuka slotnya. Tahu nggak grendel? Tahu grendelnya? Slot. Nah, tapi kalau anak muda dibilang slot, beda lagi deh pemahamannya deh. Judol jadinya. Judi online. Dibuka, nongol muka Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ustaz? Tumben. Kata dia tumben. Kata RW. Baru sekali-sekalinya namu emang. Dikata tumben. Ya, ini Pak RW, aneh mau ngerepotin antum. Boleh silahkan sejauh aneh sanggup. Gimana Ustaz? Minta dong saya data warga kita yang dari awal malam Rajab sampai malam, ketika itu malam Pak, kurang lebih bubaran Isya deh, jam 20.10-an deh, belum setengah 9, belum jam 9. Artinya saya tahu waktu untuk namu. Kalau namu setengah 12 malam sih Masya Allah ya, namu setengah 12 malam, kecuali di rumah kita memang aneh, perang aja mata kalau malam nggak tidur Pak. Jadi kalau mau namu paling enggak nih uji coba deh, bel kita jam 2, setengah 3 malam begitu, di luar Ramadan bahkan kita angkat. Kenapa? Emang terang mata kita jam segitu. Terus Ustaz nggak tidur tar habis ternak teri, nganter anak antar istri, jam 7, setengah 8 pagi baru bismika Allahumma ahya wa bismika. Yang penting udah lewat syuruk. Bangun jam 10, setengah 11 siap-siap untuk tugas zuhur. Begitu aja saban malam. Jam 2.10 kita datang ke rumah Pak RW, kita minta ke Pak RW, minta data warga kita yang meninggal dunia dari awal malam Rajab sampai nih malam. Melongo Pak RW. Persis kayak bapak-bapak nih lagi begini melongo nih. Barangkali mencerna apa requestan saya. Nggak lama dia paham, masuk ke dalam. Nongol lagi Pak RW, bawa berkas di tangan kanannya. Dia nyodorin, kita refleks menerima, kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 kertas, 4 data. 1, saya masih ingat nih nama-namanya nih. Ini data warga yang meninggal nih. Saya kan tinggal di Kampung Melayu Besar. RT 1, RT 3, RW 01, nomor 7A. Kelurahan kita Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Kebangsaan Indonesia. Kode posnya 12830. Alhamdulillah. Kita baca. 1, namanya Muhammad Fadli, tutup usia 31 tahun, bin Haji Maming. Masih muda, mati.
Jadi mati nggak nunggu tua, mati nggak melulu setelah pulang dari rumah sakit atau terakhir di ICU, nggak kesandung dompet pejabat di nyungsruk bisa jadi mati. Betul, betul. Lagi daki gunung mati, meninggal dunia. Imam rawatib Masjid Al-Ittihad lagi ngimamin mati, meninggal dunia. Jamaah mati, ustadz mati. Betul, semuanya pada mati. Mati itu keniscayaan. Nggak kudu tua, nggak kudu muda, nggak kudu sakit dulu baru kemudian mati. Dalam keadaan sehat walafiat bisa jadi Allah panggil langsung mati, meninggal dunia muda. Yang kedua, paruh baya perempuan, namanya Ibu Haji Mariati binti Haji Nyin. Nasi uduknya paling enak Pak kalau yang pagi ya. Kalau yang malam yang di bawah JPO, nasi uduk kampung Melayu sebelum gudang peluru. Tahu? Tahu? Alhamdulillah. Bu. Jamaah yang ibu ada nggak 750? Ada nggak 750 yang ibu? Ada ya? Oh, ada air lagi puasa, bohong Bu. Paling 13 orang paling cakep. Alhamdulillah.